Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Agustin dengan nomor induk mahasiswa 25096480007. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Salafiyah klasik. Pemikiran Salafiyah klasik merupakan salah satu aliran penting dalam ilmu kalam yang berupaya menjaga kemurnian ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan pemahaman generasi salaf atau generasi awal Islam. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Salafiyah klasik ini lahir sebagai respon terhadap berkembangnya pemikiran rasional dalam Islam, terutama setelah masuknya pengaruh filsafat Yunani. Pada masa itu muncul berbagai aliran teologi yang lebih mengutamakan akal dalam memahami ajaran agama. Kondisi ini mendorong para ulama salaf untuk mempertahankan kemurnian ajaran agama Islam dengan kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi. Tokoh pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal yang lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi. Beliau dikenal sebagai ahli hadis dan pendiri mazhab Hambali. Peristiwa penting dalam kehidupannya adalah mihnah, yaitu ketika pemerintah memaksa para ulama menerima pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad menolak pendapat tersebut karena meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Akibat keteguhannya, beliau dipenjara dan disiksa, tetapi tetap mempertahankan keyakinannya. Karena itulah beliau dikenal sebagai penjaga sunnah dan pembela akidah Islam. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah, yaitu seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-13. Beliau mengembangkan pemikiran Salafiyah agar mampu menghadapi tantangan pemikiran filsafat dan ilmu kalam yang berkembang pada saat itu. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa akal dan wahyu sebenarnya tidak bertentangan. Jika tampak bertentangan, berarti ada kesalahan dalam memahami dalil atau dalam menggunakan akal. Oleh karena itu, menurut beliau, Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi pedoman utama dalam memahami agama. Metode pemikiran Salafiyah klasik memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu mengutamakan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, karena mereka dianggap sebagai generasi yang paling memahami ajaran Rasulullah. Yang ketiga yaitu menghindari bid'ah, yaitu segala bentuk ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu menggunakan akal secara proporsional, yaitu akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk mengubah atau mendahului wahyu. Adapun kritik terhadap rasionalisme ekstrim, Salafiyah klasik menolak penggunaan filsafat dan ilmu kalam yang dianggap terlalu mengandalkan logika dalam membahas masalah akidah. Imam Ahmad bin Hambal menolak penggunaan istilah-istilah filsafat yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengkritik logika dari Aristoteles karena dianggap tidak selalu menjelaskan hakikat ketuhanan. Menurut beliau, akal memiliki keterbatasan, sehingga wahyu harus tetap menjadi pedoman utama. Adapun konsep akidah Salafiyah klasik, yaitu menekankan dalam 3 bentuk tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa menolaknya. Selain itu, mereka menjelaskan bahwa iman terdiri atas keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan. Iman dapat bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini yaitu Salafiyah klasik merupakan pemikiran yang bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pembela sunnah yang teguh mempertahankan akidah pada masa mihnah. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengembangkan metode berpikir yang mampu menjawab tantangan filsafat dan ilmu kalam tanpa meninggalkan dasar-dasar wahyu. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengambil pelajaran bahwa akal merupakan anugerah Allah yang penting, digunakan untuk memahami agama. Namun, penggunaannya harus tetap berada dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga tercipta keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.